Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sedikit tausiah yang berjudul sedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyak amal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk memperbanyak bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda beliau yang artinya engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barang-barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Perbuatan baik adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka sedekah di sini memiliki makna yang luas. Secara luas, makna sedekah adalah memberikan seluruh kebaikan kita kepada orang lain. Adapun makna secara khusus sedekah adalah memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, memberikan harta yang kita miliki kepada orang lain. Oleh karena itu, makna sedekah di sini secara khusus menekankan kita kepada perkara. Perkara tersebut adalah yang mana kita diperintahkan untuk menjauhi sifat bakhil. Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun, yang artinya dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya itulah orang-orang yang beruntung. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seseorang harus menjauhkan dirinya dari sifat bakhil, pelit ataupun kikir, karena sifat-sifat tersebut dapat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua untuk menjauhkan sifat bakhil dari diri kita sendiri. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengetahui apakah diri kita termasuk orang-orang bakhil. Terkadang seseorang tidak merasa dirinya termasuk orang-orang yang bakhil. Ia sudah merasa berinfak, bersedekah. Tentunya bakhil di dalam sedekah ini adalah mengeluarkan perkara-perkara yang wajib, di antaranya zakat fitrah, zakat mal, dan nafkah kepada keluarga. Maka itu termasuk kewajiban harta. Kemudian ketika seseorang itu tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, dalam Islam orang-orang tersebut dikatakan orang yang bakhil, orang yang kikir, dan orang yang pelit. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah menerima sedekahmu di tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian yang membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut besar menjadi seperti gunung. Hadis Bukhari Muslim. Inilah perumpamaan Rasulullah SAW berkaitan dengan sedekah. Barang siapa yang bersedekah hanya sedikit, insya Allah nanti di akhirat akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi seseorang bersedekah dengan 1 biji kurma ternyata didapatkan di akhirat sebesar gunung. Dan hal-hal demikian akan kita dapatkan kepada orang-orang yang gemar bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita semua. Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita tentang sedekah di bulan suci Ramadan ini. Aisyah radhiyallahu anha menyifati sifat
Rasulullah SAW. Demikian juga dengan Ibnu Abbas. Nabi SAW adalah orang yang gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah semakin membara di bulan suci Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasulullah SAW sangat bersemangat dalam melakukan ibadah bagai angin yang tertiup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat baik, kemudian semakin baik tatkala bulan Ramadan datang. Dan Rasul memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan seperti angin yang berhembus kencang. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perumpamaan bersedekah yang dicontohkan langsung kepada Rasulullah SAW kepada kita semua. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sangat bersemangat dalam bersedekah dan diumpamakan seperti angin yang berhembus kencang, tanpa rintangan, tanpa terhalangi. Begitulah Nabi memberikan sedekahnya, mengeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sedekah yang baik. Sebagaimana pada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Yang artinya, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian hasil yang baik-baik dari kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berinfak dengan harta yang halal, dengan harta yang baik, dengan cara yang baik pula. Sebagaimana dijelaskan pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik dan Allah tidak akan menerima hal-hal kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersedekah dengan yang halal, dengan harta yang halal, dengan harta yang baik, dengan cara yang benar pula. Maka dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana semua amal kita dilipat gandakan. Kita telah menyaksikan bahwa Rasulullah sangat bersemangat bersedekah di bulan Ramadan ini. Kita dapatkan juga para sahabat-sahabat beliau sangat bersemangat dalam bersedekah. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan hal yang kalian cintai. Dari ayat tersebut maka kita jumpai Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya. Kita dapati pula Umar radhiyallahu anhu beliau menginfakkan dengan setengah hartanya. Kita jumpai pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan pasukan perang yang lengkap, semuanya berasal dari hartanya, infaknya, dan sedekahnya. Adapun kisah sahabat dari Abdurrahman bin Auf, tatkala ia datang dengan membawa barang dagangannya yang sangat banyak, sampai di jalan-jalan Madinah, semua terpenuhi dengan barang dagangannya. Maka tatkala itu ditawar oleh pedagang Madinah, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ada yang lebih berani dari itu semua. Dan terus demikian jawabannya. Ternyata beliau akhirnya mengatakan bahwa harta ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sedekah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Marilah kita bersemangat dalam bersedekah. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala begitu besar di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, jika ada kebenaran itu semuanya datang dari Allah, dan jika ada kesalahan itu murni dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.